kita bisa ngarahin kira-kira isu apa sih yang menarik gitu. Kalau ini tadi di Wikipedia sangat UBB banget. Jadi kita jadi UBB, ini OBB nggak terlalu kelihatan nih. Kita ada kepulauan, provinsi segala macam. Tapi ini yang dikenya kok nggak hilang ya. Tadi ada tanda seru sih emang. Mungkin gara-gara tanda seru tadi nggak hilang. Coba kita ganti ya. Kita ganti di sininya ya. Kita ganti jangan UBB. Misalnya Jokowi. Jokowi, kata apa yang berkaitan dengan Jokowi bisa kita lihat. Delapan, 9, 10, 11, 12. Ini dari, kalau mau enak kita artikelnya yang banyak. Kalau makin banyak artikel makin presisi kita ngelihatnya, gitu ya. Cuman kalau konsultasi dengan artikel banyak, proses ngitung jadi lama. Jadi komputernya harus pakai komputer yang sudah sono yang dipakai Pak Basuki. Soalnya komputernya mahal. Kalau ono kan komputernya murahan. Kira-kira kayak gitu. Kelihatan lah, beda lah. Yang punya BB mahal, orang murah. Terus ya, udah stop. Coba kita lihat Pak Jokowi hasilnya seperti apa. Kenapa nggak mau stop? Kenapa nggak mau stop ini? Ngeheng, komputer gua, ngeheng, aduh, parah ini ngeheng. Not responding, dosa gua ngomongin Jokowi. Gak kuat, ya maklum komputer murah ya saudara-saudara. Tapi kira-kira udah ngerti ya caranya, objektifnya kira-kira gitu. Oke. Sekarang jam 11. Kita punya waktu 1 jam lagi sebelum break ya. Jadi poin yang gedenya untuk urusan rohnya, filosofi yang harus Anda kerjakan kira-kira kayak gini ya. Udah kebayang ya? Beres ya? Jadi mudah-mudahan kebayang bahwa sebetulnya bukan cuma sekedar manajemen konten dari website, kalau bisa juga monitoring, posting juga di media sosial, posting juga di Instagram segala macam, dan kita monitor, tangkap semua respons orang-orang itu, karena itu akan jadi masukan buat pimpinan nantinya. Untuk bisa nangkep sampai jadi masukan, mainnya masih learning sebetulnya. Kebayang ya? Cuman kalau dipraktekkan, jujur gak banyak kampus di Republik ini yang bisa sampai level seperti itu. Gak banyak loh, asli. Ini saya kasih cip-cip dikit ya, teknik yang kita pakai di ITTS buat melakukan monitoring reaksi orang-orang kayak gimana. Kita agak curang, saya kasih tahu dulu, kita curang asli. Saya bikin ini nih, open course ITTS ACID. Ini Anda semua bisa bikin login di sini, bisa create new account, login, bisa login. Semua kuliah ITTS dibuka gratis di sini. Gak usah daftar sebagai mahasiswa, gak usah bayar SPP. Semua orang bisa kuliah di ITTS tanpa bayar beasiswa, tanpa bayar SPP, tanpa daftar jadi mahasiswa, gratis. Parah ya. Terus saya kasih lihat lagi, coba saya kasih lihat. Saya akan masuk ke sini, misalnya kuliah cyber security. Oke. Ini gratis loh, asli gratis, parah. Saya kasih lihat jumlah mahasiswanya ya. Jumlah mahasiswanya ada sekitar 9.339. Oke, 9.339. Tapi ini yang publik ya, yang umum. Yang open course nggak bisa ikut kuliah benernya sih sebenarnya. Jadi open course cuma bisa lihat rekaman waktu dosen ngajar, bisa ngerjain kuis bisa, akses modul bisa, ngerjain UTS UAS bisa, tapi nggak bisa interaksi sama dosennya langsung. Cuman kalau saya main di Twitter juga, jadi kalaupun mereka nggak ngerti, mereka bisa nanya di Twitter juga. Jadi sebenarnya udah kayak kuliah normal. Bedanya di open course ini mereka nggak bisa dapat ijazah, itu aja. Cuman kalau dapat nilainya bagus 90, mereka bisa dapat sertifikat. Tadi pesertanya 9.000 kan, 9.300. Saya coba klik sertifikatnya, dari 9.300 yang bisa dapat sertifikat 95 orang aja.
1%. Itu. Akibatnya apa yang terjadi? Banyak perusahaan-perusahaan yang hubungin saya akhirnya. Wono, kita minta orang dong buat cyber security. Dengan kondisi seperti ini mereka datang, perusahaan datang, no, minta orang buat cyber security. Ya udah, saya tinggal posting kan di Twitter, di mana media sosial saya posting, ini ada lowongan kerja di perusahaan ini. Oke. Cuman syaratnya Anda harus bisa lolos di sini. Kemarin security, ini perusahaannya inilah, saya kasih lihat sekalian kagok kan. security.id. Ini perusahaannya. Mereka itu bikin, ini bukan distributor, bukan supplier. Mereka bikin peralatan buat cyber security, buat Mabes TNI, Mabes Polri, Kemhan segala macam. Mereka bikin dan mereka supply ke Mabes tadi. Konsekuensi bikin beda sama distributor ya. Kalau distributor yang bikin misalnya di Eropa atau di Amerika, yang ini bikinnya di Indonesia dan mereka supply. Konsekuensinya orangnya beda banget. Mereka butuh banget orang yang jago-jago. Gitu. Waktu butuh orang jago, mereka minta ke saya buat posting, saya posting. Mereka kemarin minta 7 orang. Dan mereka bilang secara eksplisit, saya gak mau yang sarjana. Gila. Kagak mau yang sarjana. Kenapa lu kagak mau? Parah, yang sarjana bisanya ngomong doang, gak bisa kerja. Gitu. Apalagi anak-anak PTN yang di Jawa tuh, parah. Gue pengennya bisa kerja. Jadi syaratnya gak usah sarjana, tapi syaratnya lulus yang ini. Dari 7, saya cuma bisa dapat 4 orang. Dari 4 orang, 2 itu lulusan SMK, gak nerusin kuliah. Pas diwawancara sama teman-teman saya di security, kok kamu gak nerusin kuliah sih? Saya gak punya uang pak, orang tua saya tukang bangunan. Gitu. Orang-orang keren kayak gitu sih ternyata. Gitu. Keren kan? Oke, jadi kita kayak gini, dan kemarin juga Astra minta 300 orang. Jadi kita bentuknya udah langsung, karena kayak gini bentuknya, perusahaan-perusahaan deketin langsung minta orang. Dan akhirnya kita ngecun semua kuliah-kuliahnya supaya disesuaikan sama kebutuhan perusahaan. Gitu. Dan kita kalau Anda ngelihat jadi iklan ya. Mudah-mudahan strategi ini bisa diambil lah sama UBB ya. Intinya sederhana kan, satu kampus tujuan akhirnya adalah bikin orang yang ditangkap sama perusahaan-perusahaan tadi buat kerja kan, atau jadi entrepreneur kalian gitu kan. Ya udah. Coba aja lihat di Facebook saya, Twitter saya, kalau nggak gini lah, gue kasih lihat kalau nggak percaya. Pak Cebok nih, Pak Cebok, Pak Cebok saya, Ono, oke, ini masuk Facebook saya, ini lihat postingan saya deh, postingan saya, kalau ini iklan ya, iklan, yang ini nih, ini. Isinya kalau lihat Facebook saya, ini isinya cuma postingan ada webinar ini, ini kayak ini ada webinar nih, ada webinar. Ini seminggu 2, kayak gitu. Webinarnya seminggu 2, dan webinarnya selalu gitu, industri dosen. Udah gitu kan interaksi langsung sama orang-orang kan. Kita langsung tahu, oh oke, masyarakat butuhnya ini, langsung ya saya jadi wakil rektor jadi bisa langsung ngecun kan. Oke, kurikulum harus kayak gini supaya sesuai sama yang dibutuhin sama masyarakat. Gitu, jadi interaksinya cepat banget semua. Modelnya kayak gini caranya. Mainnya webinar. Jadi bukan sekedar, jadi mudah-mudahan nanti Anda bikin web, nanti syukur-syukur bikin webinar, bikin apa segala macam supaya bisa ngecun semuanya. Supaya jadi satu. Tapi memang nanti bukan tugas Anda, benar ya. Itu harus pimpinan yang kayak gituan ya. Gitu ya. Mudah-mudahan kebayang sih posisi Anda ada di mana di dunia yang ini. Beres ya. Tapi saya mainnya udah kayak gini banget. Dan terus nanti mainnya saya sama Twitter, sama Facebook segala macam, lihat reaksi orang. Kalau di dunia IT gampang sih. Coba bisa nebak nggak bangsa ini butuh apa di dunia IT? Di dunia internet ya? Bisa nebak nggak? Butuh apa? Ini kita tanya ke Pak Hendra. Butuh apa bangsa Indonesia di dunia internet? Sebut. Butuh saya. Pede banget. Minta dikontrol. Butuh
Butuh apa? Nggak tahu? Aduh, salah. Salah dua-duanya, butuh owner sama butuh bapak Hendra, salah. Bayangin kalau kita ngobrol, ini caranya sederhana banget. Perhatiin orang ngobrol ini kalau saya dunia internet dulu, jadi saya tahu orang butuhnya apa ya. Orang di dunia internet gampang pengennya. Mereka pengen internet kencang, ya kan? Kalau bisa kagak bayar, benar kan? Bangsa Indonesia banget kan? Ya kan? Benar. Itu kan bisa dapat karena kita ngobrol, interaksi, akhirnya kita kumpulin jadi statistik di sini. Ranking pertamanya apa? Internet kencang gratis karena bangsa ini bokeh. Udah gampang. Kalau kita bisa ngasih solusi itu, ya sudah semua akan nempel ke kita. Makanya kita bikin acara-acara seperti ini. Akhirnya kita tahu, oke, orang butuh ini. Hari ini mahasiswa saya Fatah semester 2 lagi bikin 5G sendiri. Ini yang ini tadi, mana bukan yang ini ya, mundur. Di bawah nih kayaknya, di bawah. Mudah-mudahan masih ada, agak bawah sih. Ada di bawah. Website. Ada yang internet masuk desa sih sebenarnya di sini ada. Ini ada cybersecurity analis. Ada lagi seminar tentang internet masuk desa, itu yang ngomongnya mahasiswa kita semester 2, si Ahmad. Dia narik fiber optik ke desa-desa. Fibernya kecepatannya berapa? 1 Gbps ke desa. Udah gitu saya ngomong itu di Lemhanas. Di belakang saya kan bintang 1, bintang 2 pada nafsu. Gila lu kencang banget. Ya minta maaf Pak, Lemhanas kalah cepet, minta maaf gitu. Mau lihat gambarnya? Sorry nih, ini intermezzo dikit ya, supaya semangat lah kita belajarnya. Nih, saya masuk ke RT RW net. Oke, saya masuk ke nih. Oke. Saya masuk, nih gambarnya waktu mereka narik di desa ya. Saya akan masuk ke waktu dia narik di desa. Ini dia. Ini waktu nariknya, ini waktu mereka narik di desa. Anak-anak ini gila nih, kabel fiber ditarik di desa. Caranya gimana? Karena nggak tiang mahal, ya udah pakai pohon. Ini kabel fiber nih. Gitu. Terus ini waktu nyeberangin, ini kabel fiber kelihatan kan kabel fibernya. Ini waktu nyeberangin ini nih sungai, bukan sungai sih, apa sih kali kecil. Ini kabel fiber ditarik tuh. Ini yang dilakukan beneran. Ini anak semester 2, langsung saya suruh webinar. Dosennya pada stres, gila. Murid gua jago-jago ya ternyata. Kayak gitulah. Mudah-mudahan kayak gini bisa dikembangkan juga di UBB. Jadi potensi yang ada di sini dinaikin, dan yang butuh ilmu ini kan bukan cuma UBB. Bayangkan, yang kabupaten yang levelnya pulau selain UBB ada lagi nggak? Riau. Di timur banyak. Mereka butuh nggak ilmu yang ada di UBB? Butuh. Jadi apa yang dikembangkan di sini jangan dipikir itu hanya untuk Bangka Belitung, kagak. Buat Riau, buat sana semuanya akan butuh dan mereka akan belajar. Kalau kita bisa bikin acara seperti ini, kita bisa posting seperti ini, kita bisa kasih lihat hasil-hasil anak-anak seperti ini, mereka akan belajar ke sini. Gitu. Beres ya? Oke, tutup. Selesai sampai di sini. Kita ganti topik ke Cpanel. Cpanel ya. Oke. Cpanel bagian Pak Hendra dulu ya Mas. Saya nanti bentuknya VPS, nggak apa-apa, gue VPS dulu. VPS dulu, nggak apa-apa. Oke. 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 Soalnya si panelnya gue yang bikin dulu. Ada ya? Oke. Iya, cuma nanti passwordnya kerekam ini, bahaya. Ya udah. Ini saya stop recording dulu ya. Tidak topik soalnya. Enggak, makanya ini biar bisa direkam. Gitu ya. Oke, kita akan masuk si panel. Tapi gini nih ceritanya, saya kasih cerita dulu ya. Ini saya rekam dulu. Jadi dalam 1 jam inilah, 1 jam. Kita akan, dia ada 2 teknologi.
satu cPanel bentuknya kayak panel. Kita tinggal bikin, saya pengen bikin website, saya pengen bikin apa, itu cPanel. Oke. Satu lagi, saya bikin server dari nol, dan itu bisa pingsan Anda. Oke. Tapi kalau ada yang berani, kita itu ntar aja, terakhir aja kali itu ya. Soalnya itu kan parah banget ya. Itu yang terakhir aja ya. cPanel kita duluin. Setelah cPanel jadi, kita mulai mau security. Buat ngisi cPanel-nya udah pada bisa belum? Perlu kasih lihat aja dikit kali ya. Masih lihat buat ngingetin lagi. Kalau mau security, kita jam 1 security. Itu ya. Security adalah teknik bagaimana caranya buat masuk neraka. Nah, itu lagi di situ. Oke. Sekarang kita akan masuk cPanel dulu. Cuman karena yang punya cPanel-nya Juragan di sebelah saya, jadi saya minta tolong Juragannya buat masuk ke cPanel-nya. Gua lupa usulin password-nya. Jadi dia masuk sama yang bikin. Gitu ya. Ya. Mulai yang ngomong atau gue ngomong atau dua-duanya ngomong? Tolong masuk sama bikin webnya ini buat salah satu unit di sinilah misalnya. Jadi alamatnya adalah forbidden, soalnya gue tadi berusaha masuk forbidden, makanya gue stres. Oh, cPanel. Jadi alamatnya adalah webmaster.ubb.ac.id. Anda semua bisa masuk. Username-nya masing-masing udah punya username belum? Udah, silakan masuk ke username-nya. Passwordnya, masukin passwordnya. Inti sederhananya gini, Anda sebetulnya bikin web masing-masing ya. Di sini Anda bikin web masing-masing. Nanti bikin artikelnya di situ, nanti artikelnya udah sendiri. Yang nanti dari pusatnya cuma bikin link ke web Anda masing-masing. Cuma gitu doang sih. Oke. Sekarang sudah masuk semuanya? Sudah? Oke, udah masuk. Ada yang belum? Aman? Di akun masing-masingnya, alamat website masing-masing, terakhirnya garis miring cPanel ya. Kasih garis miring cPanel belakangnya. Sudah berhasil masuk? Belum. Bisa jadi website pribadi masing-masing ya. Keren loh. Ini pada boleh bikin banyak nggak? Banyak web. Serius? Oke. Jadi misalnya dalam satu prodi ada banyak lab atau ada banyak unit penelitian segala macam. Jadi punya banyak web mas. Oh, postingannya. Misalnya itu kotanya, nggak kota kapasitas Harddisknya. Oh, tapi kalau kurang bisa ditambah. Sekarang sementara 5 GB per admin. Per admin 5 GB. Nanti kalau kurang bisa ditambah. Oke. Sudah berhasil semua masuk login? Ini baru loginnya dulu nih, baru login nih. Sudah? Oke. Sudah. Ada yang belum berhasil? Sudah? Oh, lagi autentikasi. Nah, lo kena merah dah lo. Error occur during your login error. Klik lagi, login lagi. Ini bukan kesalahan pada cPanel, kesalahan pada jaringan. Bisa aman. Yang ini 2 nggak aman, nih 2 ini kayaknya tergantung amal ibadah kayaknya. Ini belum. Banyak yang belum nih. Jaringan ya. Nah, yang udah kita akan bikin langsung. Ini apa pilihannya jadi? Itu passwordnya gampang ya, add nomor HP masing-masing pagar ya. Yang bedanya itu username-nya masing-masing beda.
Oke, di gede ini kontrol plus kali biar enak lihatnya. Kontrol plus, lagi, wah gede kan enak lihatnya. Oke, sekarang kita akan bikin web ya, bikin website ya. Benar nggak Pak Hendra? Yang kita klik build website-nya aja. Kalau yang kita kerjain apa nih? Gue jujur dulu, saya nggak pernah pakai cPanel soalnya. Asli. Saya makainya caranya lain, lebih parah. Ini cPanel buat yang gampang banget. Oke. Kita ngikutin caranya Pak Hendra. Klik File Manager yang udah berhasil login ya. Klik File Manager. Kena blokir. Ada yang salah 5 kali ya tadi enggak? Berapa kali? Juga nggak tahu udah urusan. Netflix jalan Pak, firewall ya. Oh firewallnya, Iya. firewall di sana. Ini kan firewallnya IP-nya per IP itu kalau misalnya salah dalam rentang waktu dalam Oh firewall sana nggak blokir. firewall Kayak attacker. iya. Oh alah. Mungkin berapa menit setengah jam kurang nggak bisa di sini. Ya udah logikanya dulu deh. Logikanya aja. Nanti kita masuk ke jaringan, kemudian di jaringan kita bisa bikin webnya langsung. Oh bisa tuh? Bukan? Oh nggak bisa ya? Udah IP-nya harus pakai install itu aja kalau misalnya ada yang bisa install VPN. Ada VPN Pak? Ada protokol gitu kan? Ya, Pak, kalau mau pakai HP gua aja pindah dari jaringan. Ganti jaringan, bentar. Oh, HP gua lagi pakai rekaman. Nah. Logikanya aja dulu ya. Logikanya tadi login, masuk ke jaringan, bikin website. Website-nya ada pilihannya nggak Pak Hendra? Pilihannya apa? WordPress atau apa? WordPress sudah kita uninstall karena bentar. Oke, jadi kita makanya Sudah benar-benar ngerti. Tapi kalau sekarang ini posisinya kosong Pak, tinggal diupload aja mau isi apa. Oh, bentuknya HTML. Bebas Pak. Ini PHP-nya PHP 7. Terus mau ini masih kosong gitu. Masih rumah tapi kosong. Kayak file aja, folder.